ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa kulli ala nikmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah kajian kitab Tafsir Al-Hikam pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita selalu diberi anugerah, selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga masih bisa istiqomah. Yang ini nanti kita ngaji hanya sesaat ini nanti oleh Allah insya Allah akan dicatat seperti 1000 ibadah insya Allah. Karena mencari ilmu ini pahalanya luar biasa. Karena itu mari kita tata niat, semoga niat kita niatnya lillahi ta'ala. Sholawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap hidupnya, kita berharap nanti kita dipanggil di hari kiamat nanti oleh Kanjeng Nabi, diakui sebagai umatnya yang taat menjalankan syariat agama Islam. Pagi hari ini kita kajian kitab yang ke-27 insya Allah, sehingga nanti dalam 1 tahun kita sih berharap nanti kitab Al-Hikam ini sudah bisa khatam dan paling utama kita bisa melaksanakan atau menerapkannya. Pak Ustaz, monggo diawali doa dan langsung mulai kajiannya. Monggo, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تواسع بها علينا على الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها من لدني والمشرب الهني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ولطيلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما من ففرج عنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها ما نحن من أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها وجماعتنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة شهر رمضان يا الله يا كريم إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang min alamatin nujhi fi an-nihayat ar-ruju' ila Allah fi al-bidayat.
tanda-tanda orang sukses, ya orang-orang sukses dalam hal apapun, yaitu fin nihaya min alamatin nujhi fi an nihayat ar-ruju ilallah fi al-bidayat. Tanda-tanda orang sukses dalam kondisi apapun, dalam pekerjaan apapun, selalu menyandarkan atau mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada awalnya. Jadi kalau kita ingin melihat orang ini sukses atau tidak, lihat bagaimana permulaannya. Kalau niatnya baik dan benar, insya Allah perjalanannya akan berjalan dengan baik dan benar. Adapun rintangan-rintangan yang dihadapinya itu tidak akan menjadi masalah karena dia itu punya kekuatan, punya semangat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Hari ini kita akan membahas tentang orang yang bercahaya awalnya pasti akhirnya itu juga bercahaya. Artinya orang yang sejak awalnya itu punya semangat baik di dalam apapun, itu akhirnya juga akan mendapatkan cahaya. Orang yang semangatnya baik, dia tidak akan pernah putus asa dalam kondisi apapun, dan akhirnya dia itu mendapatkan kemenangan, kesuksesan dalam perjuangannya, dalam menata hatinya, dan dalam proses hidupnya. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmah As-Sabi'ah wal Ishrun. Hikmah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man barang siapa asyraqat, ya, yang permulaannya bercahaya, man asyraqat bidayatuhu. Barang siapa yang telah bercahaya, apa? Bidayatuhu, awal mulanya, asyraqat nihayatu, maka bercahayalah pada akhirnya. Maka kita harus membangun hati yang sumringah, ya, hati yang ceria ditampakkan di wajah kita. Wajah kita itu sumringah, wajah kita itu bahagia, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan, agar supaya apa? Pada akhirnya juga kita tetap bahagia. Nah, jadi ini kalimat sederhana, ya. Ibnu Athaillah itu kalau membuat kalimat itu sederhana. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya bercahaya, maka penghujungnya juga bercahaya. Nah, saya akan berikan contoh bulan Ramadan. Ya, karena kita pada bulan Ramadan. Siapa yang niat bulan Ramadan itu puasa dengan sebaik-baiknya, ya. Siapa yang bulan Ramadan itu menata hatinya dengan ceria, niat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, menghidupkan malam dengan sebaik-baiknya, dengan qiyam, ya, dengan baca Al-Quran, kemudian dengan berbagai kebaikan, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang landasannya itu karena iman dan semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan hasilnya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Nah, permulaan itu harus ditata. Ya, permulaan itu harus ditata. Nah, dalam kitab yang lain, ya, disebut dengan apa namanya? Syarah Al-Hikam Al-Haddadiyah. Jadi Habib Al-Haddad itu punya kitab Al-Hikam juga, namanya Syarah Al-Hikam Al-Haddadiyah. Ini juga saya baca di Masjid Sabilillah, biasanya gantian menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib ada ngaji gantian, ada sekitar 30 orang gantian. Saya kebagian 4 makalah. Itu saya baca. Nah, bunyinya begini. Man aslaha niyatahu balagha man, barang siapa aslaha niyatahu, yang memperbaiki niatnya, ya, siapa yang memperbaiki niatnya dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap tujuan hidupnya, maka akan sampai pada tujuan hidupnya. Nah, hampir sama, cuma kalimatnya beda. Merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW,
Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di akhirnya itu juga akan mendapatkan bahagia. Oleh karena itu, untuk semua niat yang baik itu harus diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kebaikan. Tapi kalau keburukan nggak boleh, misalkan nyolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat, nggak bisa, nggak nyambung itu. Joko Sembung naik becak nggak nyambung, cak mau mencuri nggak bisa. Pokoknya semua perbuatan yang positif itu diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan hanya sekedar menyebut, tapi hati kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa saya bisa mengawali ini itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti akhirnya ujungnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi awalnya menyebut Allah, akhirnya juga menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses perjalanannya itu pasti ada masalah. Nah, hidup tanpa masalah itu kurang asik ya, nggak keren. Tapi kalau setiap hidup ada masalah, itu baru orang yang bermasalah. Ya, karena orang yang bermasalah itu bukan keluar dari masalah, tapi selalu menciptakan masalah. Nah, kita tidak demikian. Setiap permasalahan yang dihadapi, kita punya cara bagaimana keluar dan bagaimana masalah itu kita sandarkan kepada Allah. Karena yakin ketika Allah memberikan sebuah masalah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena kita tahu awalnya itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sehingga kalau kita punya keinginan atau cita-cita, misalkan kuliah, nah, misalkan ada yang ingin kuliah, wah saya ingin kuliah nih. Itu kalau kita, wah awalnya enak ini, ibu ridho, kemudian gurunya enak, kampusnya mendukung, ya hati itu nyaman, isyarat langit itu bagus, itu namanya asyraqat bidayatu. Wah ini bagus nih permulaannya. Nah, nanti ketika dalam perjalanannya itu pasti ada beberapa hal yang mungkin masalah, tapi karena kita itu awalnya sudah baik, awalnya sudah bagus, niatnya sudah bagus, ridho orang tua, ridho guru, maka perjalanan yang kita jalani ini, kalau kita menghadapi berbagai persoalan, dia itu yakin, wah ini pasti awal dari kesuksesan. Karena apa? Awalnya sudah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau awalnya itu misalkan orang tua nggak ridho, orang tua itu geremeng, orang tua kamu mau kuliah ini, nah itu, oh itu awalnya sudah tidak baik, ya awalnya tidak baik. Itu akhirnya kadang ya juga tidak baik. Makanya yang perlu kita perhatikan awal apapun pertama ya. Nah, kalau ngaji itu zaman dahulu ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sebelum belajar itu istikharah. Istikharah sampai menemukan seorang guru. Nah, karena dia itu tidak ingin ketika belajar itu ada masalah. Mendapatkan seorang guru, kemudian gurunya menyenangkan, gurunya itu membimbing, gurunya itu mengajarkan ilmu, gurunya itu memberikan contoh akhlak yang baik, kemudian gurunya itu membimbing rohaninya, akhirnya menjadi orang yang berilmu. Ya, itulah Imam Abu Hanifah, dan itu ditiru oleh ulama-ulama sekarang. Ketika mau belajar itu istikharah dulu, apakah di tempat ini cocok apa enggak? Jangan-jangan hanya tempatnya yang bagus ya, tempatnya yang bagus tapi isi kampusnya itu tidak bagus. Nah, itu perlu namanya apa namanya niat yang bagus ya. Ada ridho orang tua, ridho guru, dan juga tentu tidak lepas dari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya itu bercahaya, terang benderang, niatnya baik, maka asyraqat nihayatuhu, maka penghujungnya juga demikian. Ini bisa kita hafalkan ya. Dikit.
Man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Ini bisa memberikan nasihat pada anak juga. Nah, kalau niatmu baik, nak, disandarkan kepada Allah, dengan mengingat Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, itu nanti pasti kamu akan sukses. Akhirnya itu, endingnya itu pasti bagus. Tapi niat yang baik ya. Nah, contoh lagi, ini kisah Nabi ya. Kisah Nabi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang Nabi yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu waktu usianya masih remaja, itu kan sangat dekat dengan ayahandanya. Nabi Yusuf itu punya ayah namanya siapa? Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub. Itu karena dekat dengan orang tuanya. Nah, ini juga menjadi contoh. Orang tua dengan anak itu harus dekat, sedekat mungkin, seperti Nabi Ayub dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu saat sang anak itu bermimpi. Ya, dalam mimpinya inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ayahanda, apa nak? Tadi malam itu saya bermimpi. Mimpi apa? Planet-planet itu datang kepadaku dan bersujud kepadaku. Orang tuanya itu betapa gembiranya mendengar mimpi yang disampaikan oleh putranya. Kemudian ayahnya mengatakan, nak, jangan kau ceritakan kepada siapapun, itu akan membahayakan. Kelak kamu akan menjadi orang top di kemudian hari. Nah, itu permulaan mimpi. Nah, dari sebuah mimpi kemudian karena mimpinya Nabi itu sudah menjadi disebut dengan wahyu. Kalau mimpi kita ya karena kebanyakan tidur, begitu bangun ternyata jam 7, itu mimpi kita. Kalau beliau mimpi disampaikan kepada ayahanda, ayahanda, saya tadi malam mimpi begini. Wala takhsus ru'ya. Nah, jangan sekali-kali kau ceritakan kepada siapapun mimpimu, sebab engkau kelak akan menjadi orang hebat. Ternyata ada teman-teman saudara-saudaranya itu mendengarkan cerita itu. Wah, ini bahaya ini. Kedekatan Yusuf dengan ayah itu bahaya. Mau tidak mau harus dipisahkan. Pokoknya jangan sampai terus-menerus dekat. Ini ayahandanya ini selalu memberikan motivasi kalau akan menjadi orang hebat. Wah, pasti saya akan tersingkir. Sebelum itu terjadi, maka Yusuf harus saya singkirkan. Wah, bikinlah sebuah drama, drama yang menarik lah, drama sinetron lah kata sekarang. Bikin drama, langsung datang. Ayah, saya itu ingin bermain-main dengan Yusuf. Oh, jangan nak, jangan Yusuf, jangan dibawa kemana-mana, masih kecil nak, kasihan. Lo jangan khawatir ayah, saya ini akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Loh, nanti kalau sampai Yusuf dimakan serigala gimana? Oh, jangan. Jangan sampai dia makan serigala. Saya, kakak-kakaknya, saudaranya akan menjaga, jangan sampai dia dimakan serigala. Jangan nak, jangan tuh. Jangan khawatir ayah, kami siap menjaga adik kami yaitu Yusuf. Wah, akhirnya orang tuanya melepaskan Yusuf dibawa oleh kakak-kakaknya. Nah, ternyata itu mau dihabisi. Wah, dibunuh saja ini Yusuf ini. Karena suatu saat akan menjadi orang besar ini, dekat sama ayah. Terus ada saudaranya Nabi Yusuf yang masih kasihan. Oh, jangan dibunuh. Kalau gitu gimana caranya? Taruh aja di dalam sumur. Ya. Di dalam sumur. Nah, taruh dalam sumur. Nah, begitu ditaruh dalam sumur, ya, sumur tidak ada, sumurnya kira-kira suatu saat kalau kita ke Mesir akan ke tempat ya sumurnya Nabi Yusuf. Ya, ke Mesir itu. Begitu dimasukkan ke dalam sumur, tiba-tiba ditinggalkan oleh kakak-kakaknya, yang kemudian kakak-kakaknya menjadi Bani Israel ya, orang-orang jahat. Nah, kemudian begini. Nah, setelah ditinggal, maka saudara-saudaranya itu ada seekor kambing dibunuh, kemudian semua darah-darahnya itu ditumpahkan pada bajunya. Setelah ditumpahkan ke bajunya, pulang nangis kepada ayahnya. Ayah, ternyata betul kata ayah. Ayah mengkhawatirkan Yusuf dimakan serigala. Ini betul Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya.
Bidzamin kadzib, ya, dengan darah. Wah, seperti itu. Setelah itu Nabi Ayub itu sedih dan menangis. Menangis, setiap hari menangis dan menangis. Nah, kembali kepada Yusuf alaihissalam, maka ditemukanlah seorang anak dan yang menemukan itu adalah pedagang. Nah, diambil. Nah, ujian pertama Nabi Yusuf apa? Diambil, kemudian dijual di pasar menjadi budak. Itu ujian pertama. Sampai di pasar dijual dengan harga sekian, kemudian dibeli. Terus kemudian dibawa ke rumah pembeli itu yang konon adalah wakil perdana menteri atau menteri dari bangsa pada waktu di Mesir. Maka ujian kedua dia harus dijual, ujian ketiga maka hidup bersama namanya Zulekho. Nah, ketika dewasa, mulai remaja, maka diuji dengan seorang wanita yang mengajak berkencan, yaitu Zulekho. Itu ujian lagi, ujian demi ujian, ujian akhirnya dia itu dituduh memperkosa dan akhirnya dipenjara lagi. Jadi ujian demi ujian itu apa namanya dijalani dengan sebaik-baik karena Nabi Yusuf yakin suatu saat saya akan menjadi orang besar. Nah, ujian demi ujian ini baginya tidak menghalangi. Karena apa? Awalnya itu dari mimpi, maka mimpi itu bisa diartikan cita-cita yang baik. Kalau menghadapi berbagai ujian, kalau dia itu tahan uji, maka asrokat nihayatuhu. Maka akhirnya menjadi terang, menjadi menyenangkan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam setelah dipenjara, kemudian dia dikeluarkan dan menjadi seorang raja di Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita punya niat yang baik, punya cita-cita yang baik, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ridha orang tua, ada ridha guru, maka terus berjalan. Persoalan-persoalan yang ada, ya, insya Allah tidak akan menjadi masalah karena kita punya keyakinan pada akhirnya akan menjadi sebuah kemenangan, kebahagiaan, itu yang disebut dengan asyraqat nihayatuhu. Oleh karena itu, pada pengajian bab yang seperti ini, dalam urusan hati, kalau sudah kita niat untuk niat ibadah bulan puasa sebulan penuh, jangan tergoda dengan belanja, jangan tergoda dengan diskonan, ya. Kalau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan diskon, ya Allah, aku memohon perlindungan dari diskon. Nah, karena bulan puasa ini diskonnya banyak. Akhirnya berangkat habis maghrib, wah, sholat tarawihnya lenyap. Akhirnya bangunnya tidurnya kemalaman, kemudian bangunnya itu sudah 6:30. Nah, memang ketika tidur tidak bermaksiat, tapi sayangnya berdosa karena apa? Bangunnya kesiangan, sholat subuhnya hilang. Nah, yang seperti ini kalau sudah niatnya baik, niatnya itu luar biasa untuk mencapai kemenangan, maka hal-hal yang akan mengganggu kita singkirkan. Maka itu akan diberikan asyraqat nihayatuhu. Kita lanjutkan. Awali semua dengan baik, ya. Awali segala tindakan dan perbuatan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu bismillahirrahmanirrahim, dan akhirnya dengan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Itulah orang yang sukses. Sehingga ayat yang pertama itu juga demikian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ayat yang pertama turun selaras dengan surat Al-Fatihah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ayat itu turun, Iqra, bacalah, berfikirlah, bekerjalah. Ya, apalagi yang aktivitas, baik aktivitas zahir maupun batin, itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra, dengan menyebut Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Maka di ayat yang pertama surat Al-Fatihah, yaitu Tuhanku, yaitu Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah jelas Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ setelah menyebut nama Allah,
Di situ ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah mengawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah yang berikan pertolongan, yakin Allah itu tempat bersandar, yakin Allah itu tempat kembali, yakin Allah itu yang merubah segalanya. Akhirnya kita itu bersyukur, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surat Al-Fatihah itu menjadi top. Sholat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah karena isinya adalah rangkuman dari semua kandungan Al-Quran. Ya, itu semuanya itu terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dirangkum lagi dengan huruf ba, bis, yaitu bis dengan menyebut. Apapun harus diawali dengan menyebut nama Allah. Sehebat apapun itu diawali dari bis, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau belajar, itu diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses adalah orang yang selalu menghadirkan Allah pada setiap aktivitasnya. Karena dengan mengingat Allah bertanda bahwa aktivitas menjadi berkah. Aktivitas menjadi berkah. Jadi pokoknya yang bagus ya. Kalau yang jelek nggak boleh. Misalkan mau menghina orang, wah saya mau menghina dengan menyebut nama Allah mudah-mudahan. Oh nggak bisa, dosa itu. Karena apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, dalam bahasa agama disebut dengan al-zulmu. Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kan banyak sekarang itu. Ya, mari kita membaca bismillah, ternyata mau mencuri, korupsi bareng-bareng dengan menyebut nama Allah, itu namanya bisa kualat ya seperti ini. Ya, dengan alasan apapun tidak akan dibenarkan. Terus bagaimana? Kalau kita jatuh pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat ya, itu kesalahan kita. Ya, itu kezaliman kita. Sehingga karena kita itu merasa lemah, tidak berdaya, berbuat zalim pada diri sendiri, akhirnya kita maaf. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan, kenapa kamu mencuri? Oh ini takdir Allah ini. Oh itu malaikat itu kalau diperkenankan akan langsung diambil, dilemparkan ke api neraka. Itu. Kita lanjutkan. Perbaiki niat pasti semua menjadi baik. Nah itu yang saya sebut di dalam kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah ya. Dalam kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah dikatakan man aslaha niyatahu balagha umniyatahu. Man barang siapa aslaha, aslaha itu memperbaiki, membersihkan niatnya dari berbagai penyakit hati, balagha umniyatuhu, maka akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Nah, ini artinya begini, kalau kita misalkan kalau urusan pekerjaan ya, urusan pekerjaannya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau urusan hati, ya urusan hati sama kita sandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersihkan hati kita dari iri, dengki, hasud, sombong. Oh itu penyakit yang mematikan diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, orang yang diliputi penyakit hati itu hidupnya itu tidak pernah bahagia. Bahkan dia itu ingin bahagia di atas penderitaan orang lain, akhirnya juga tersiksa. Nah, itu kalau kita bahagia di atas penderitaan orang lain, itu namanya kita sedang menyiksa sendiri. Nah, oleh karena itu diajarkan dalam agama itu kalau ada orang mendapatkan nikmat, itu kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, teman saya itu bisa membeli rumah. Alhamdulillah ya Allah, teman saya itu akhirnya senang. Dan itu salah satu tanda orang yang panjang umur dan berbagai penyakit bersih dari diri seseorang itu adalah orang itu selalu positive thinking kepada orang lain. Karena kemarin saya baca di dalam kitab Nasoihul Ibad, kalau urusan dunia kita harus melihat yang lebih bawah, tapi kalau urusan ilmu kita melihat yang atas. Ya, yang duruk man fauqahu.
Misalkan ada orang berilmu, masya Allah, ilmunya banyak. Aku pingin seperti itu. Itu melihatnya ke atas. Tapi kalau urusan materi, jangan sampai kita melihat yang atas. Itu pasti tersiksa. Sudah dijamin tersiksa itu. Sehingga ada ayat punya gini, wala tamudanna ainak. Jangan sekali-kali matamu itu melotot. Artinya melotot itu eh, melihat kenikmatan orang lain. Makanya orang yang tersiksa adalah orang yang selalu melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain. Jadi orang bisa korupsi dan lain sebagainya karena yang dilihat tuh kenikmatan orang lain. Enak ya dia itu duitnya banyak, enak ya rumahnya di mana-mana, enak ya itu. Itu akhirnya yang dilihat. Coba kalau kita fokus pada kebahagiaan. Alhamdulillah ya Allah, bangun tidur bisa, yang rokok bisa langsung sedot rokoknya. Alhamdulillah. Ini kalau bukan engkau ya Allah nggak bisa saya seperti ini. Ya, itu namanya fokus pada hatinya sendiri, membahagiakan hati sendiri. Misalkan ketika ada orang punya kolam renang yang bagus, ya, rumahnya bagus, kita datang aja ke pinggir apa namanya? Pinggir lautan. Alhamdulillah kolam renang saya itu betapa luasnya, tidak ada yang mengganggu, kan bahagia. Wah, saya adalah orang yang paling bahagia. Tidak usah bikin kolam renang, tapi kolam renang itu seluas samudra. Itu cara menghibur diri seperti itu. Kemudian ketika orang itu punya berbagai tumbuhan, ya, apa namanya, bunga-bunga dan sebagainya, kita berangkat ke kebun. Ini bunga saya ini. Nggak ada yang punya, ini sudah saya miliki. Bahagia. Ketika ada orang punya berbagai burung dan kebun binatang pribadi, berangkat ke kebun binatang. Masya Allah ini milik saya. Akhirnya kita nggak pernah berpikir apa namanya atau menghitung-hitung kenikmatan orang lain. Ya. Itu cara bagaimana supaya kita itu fokus pada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya akan melahirkan orang yang qanaah, ya, qanaah. Qanaah itu menerima menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan happy. Itu artinya man solaha niyatahu balagha umniyatahu. Siapa yang memperbaiki niatnya maka akan sampai pada tujuan utamanya. Maka niat yang baik selalu disandarkan kepada Allah akan dengan mudah mencapai keberhasilan. Jadi keberhasilan arti adalah terakhir yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih dari beragam kotoran akan mudah mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali kita ini rajin ibadah, tapi belum sampai kepada Allah ya karena hati kita itu masih belum bersih dari berbagai kotoran yang kita sebutkan tadi itu. Nah, maka tidak mungkin akan ada cahayanya. Ya, pernah saya sampaikan kalau orang itu sudah rajin beribadah kepada Allah, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang dunia itu datang sendiri, kita nggak minta. Tapi orang yang fokus pada dunia, lupa kepada Allah, dia akan menjadi budak dari keinginannya sendiri. Berangkat pagi pulang malam nggak dapat apa-apa, begitu sampai di rumah itu ngomel. Tapi kalau kita bekerja, ya Allah aku bekerja karena Engkau ya Allah, berangkat Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kadang diawali dengan berwudu, setiap perjalanan membaca zikir, bersolawat sampai di tempat misalkan ada kolega dan sebagainya memuji Allah. Nah, itu akhirnya apa? Hatinya bahagia, ketika sukses bersyukur, ketika tidak mendapatkan rezeki banyak, dia tetap memuji Allah. Karena apa? Hatinya sudah mapan. Nah, hatinya itu selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mendapatkan keuntungan atau tidak keuntungan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena baginya itu memuji Allah itu bukan karena kita diberi, tapi memuji Allah itu karena kebutuhan, ya, karena iman kita. Contoh begini. 1+1 itu pasti 2. Siapapun yang ngomong, itu pasti akan mengatakan 1+1 2. Entah itu maling, pencopet, perampok, kiai, habaib, nabi, itu semua akan mengatakan 1+1 2. Nah, Allah itu Maha Razak, Allah itu pemberi. Allah itu Latif, Allah itu Sami'un Basir. Lah kita jangan sampai mau menyebut nama Allah
atau mengatakan Allah itu ahad, Allah itu as-somad ketika kita diberi sesuatu. Ya Allah, aku mau menyembah engkau kalau engkau memberikan. Oh, itu Bani Israel itu. Bani Israel seperti itu, minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya ini cerita ada cerita-cerita menarik di zaman dahulu itu ada orang punya kambing ya, punya kambing, kemudian kambing yang dimiliki oleh orang desa itu mulai kecil dirawat hingga besar, kemudian tiba-tiba ada orang Yahudi bilang begini, ini kambing saya ini, loh enaknya ini kambing saya, wong saya merawat sejak kecil. Terus orang Yahudi dari dulu memang pinter, pinter hukum. Terus orang Yahudi bilang gini, mana buktinya kalau itu punya kamu? Kalau tidak sekarang itu mana surat-suratnya? Padahal dia itu tiba-tiba datang mengatakan ini milik saya. Nah, terus orang yang punya kambing enaknya bilang misalnya, terus ya mana buktinya kalau milik? Kita kan harus punya bukti kalau itu milik saya. Sama lah dengan orang sekarang itu, semua bukti. Akhirnya orang sang petani ini yang punya kambing itu nggak bisa membuktikan kalau itu miliknya. Nah, akhirnya nangis datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kan dilapori seperti itu. Ya memang kalau itu milikmu ya kamu harus punya bukti bahwa itu adalah milik kamu. Tapi itu milik saya Rasulullah sejak bayi saya rawat kambing itu sampai gede. Saya nggak punya bukti. Ya sudah, kalau gitu tanya saja kambing itu milik siapa. Akhirnya kambing itu bisa ngomong. Itu salah satu mukjizat. Nah, makanya orang Yahudi itu dari dulu itu kecerdasannya itu ya seperti itu. Mana buktinya? Nah, kalau sudah mana buktinya? Kalau orang Islam kan rata-rata kalau sudah mana buktinya itu kan tidak. Akhirnya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kambingnya bisa bicara. Ya kambingnya ngomong, aku adalah milik petani ini. Makanya orang Islam itu biasanya kalau kepepet itu menang. Nah, kalau biasa-biasa saja itu nggak menang karena ya itu tadi akhirnya kalau sudah kepepet itu nangis kepada Allah dan pertolongan Allah itu datang. Ya, mudah-mudahan kita semua niatnya baik, insya Allah tercapai tujuan yang kita inginkan, yaitu tujuan yang utama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Inilah penghalang hati yang tidak bisa menjadi terang. Hubbud dunya. Loh, kok hubud dunia dilarang? Iya. Alhaakumut takatsur. Eh, Alha itu menjadi lalai orang-orang yang banyak-banyak harta. Loh, itu sebenarnya banyak harta itu tidak menjadi masalah kalau orang itu soleh. Makanya ngaji itu belajar agama itu menjadikan orang menjadi soleh dulu. Kalau soleh itu aman. Dikasih berapa banyak pun harta itu aman, hartanya akan bahagia karena harta itu akan bahagia di tangannya orang soleh. Nah, ya banyak harta di tangan orang soleh coba seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Utsman bin Affan, Anas bin Malik. Oh itu kan harta di tangan orang-orang kaya, orang kaya yang soleh. Tapi kalau harta di tangan orang-orang yang tidak baik, oh harta itu menangis. Itu harta itu akan tersiksa karena pasti digunakan judi, digunakan dugem dan lain sebagainya. Karena harta itu di tangan orang yang tidak baik. Makanya kita harus berusaha menjadi orang soleh, maka kita walaupun mencintai dunia, tapi dunia itu tidak akan lepas dari koridor yang ada, tetap dia itu akan pada jalurnya, yaitu digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi dunia itu ibarat pisau ya. Pisau itu tergantung di tangan siapa. Ya kalau pisau itu di tangan ibu-ibu ya pasti akan digunakan untuk mengupas bawang putih, bawang merah. Tapi kalau pisau itu di tangannya pencopet, jambret itu begitu ada ibu, ayo lepaskan tasnya. Seperti itu entah. Ya pisau atau senjata. Sama dengan internet ya. Internet itu kalau di tangannya orang-orang ahli IT yang bagus, itu akan berkembang untuk bikin konten-konten yang bagus. Tapi kalau di tangannya orang jahat itu akan digunakan untuk menghacker, mencuri data dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita yang baik ya, insya Allah kita
termasuk orang yang soleh dan dipercaya oleh Allah mengelola dunia, dipercaya oleh Allah SWT memegang harta, sehingga harta itu bahagia di tangan orang-orang yang soleh. Kalau sudah di tangan orang yang soleh, pasti manfaat. Ya, pasti orang akan merasakan kenyamanan karena di tangan orang soleh akhirnya bisa diinfakkan zakat, sedekah. Nah, kalau di tangan orang jahat, ya, maka orang yang mampu bekerja dan bisa menghasilkan banyak harta harus, termasuk Imam Syadili seperti itu. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu konon itu konglomerat. Konon konglomerat. Karena konglomerat, ya ini sifat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kalau punya murid, itu diajari ilmu mantik, ilmu logika. Kalau sudah pinter, kalau sudah bisa mengalahkan dirinya, itu baru bahagia. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi ada orang pinter disekolahkan, diajari ngaji, setiap hari diajar berdebat. Kalau sudah bisa mengalahkan gurunya, bahagia. Itu namanya Imam Abu Hanifah. Dibiayai sampai berapapun karena memang Imam Abu Hanifah itu konglomerat. Terus kalau ngasih utang orang kepada orang lain, itu Imam Abu Hanifah. Senang ngutangin orang. Tapi begitu waktu jatuh tempo, Imam Abu Hanifah itu singitan. Singitan itu sembunyi. Sembunyi jangan sampai ketahuan karena kasihan kepada orang yang utang, sungkan pada dirinya. Mau itu ada ya, seorang ulama besar seperti itu Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita kan ada orang misalkan utang kepada kita, kita itu memunculkan dirinya supaya orang itu biar nyaur. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, begitu berjalan berpapasan dia itu menghindar. Ditanya kenapa kamu menghindar? Saya kasihan sama dia. Kalau ketemu saya nanti dia tuh sungkan karena dia itu belum bayar. Itu ada orang seperti itu. Ya, termasuk Imam Abu Hanifah ya. Itu kaya raya dan termasuk orang yang soleh, akhirnya melahirkan banyak ulama karena duitnya itu digunakan untuk mendidik umat Islam pada waktu itu. Penyakit yang kedua takabur. Takabur ini merasa sombong ya, sombong, merasa lebih baik. Sombong itu kenapa penyakit yang mematikan hati? Karena sebenarnya sombong itu khasnya adalah penyakitnya iblis. Iblis itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, ya, bukan dia itu tidak beriman kepada Allah, tapi dia itu orang yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam dan itu diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah nggak mau. Kenapa? Loh, saya kan lebih bagus. Yang seperti itu sifat-sifat iblis sehingga menjadikan dia itu di neraka selamanya, tapi itu sudah MUU-nya sudah seperti itu. Jadi eh, cara kerja iblis ya seperti itu. Ya, iblis itu apa kerjanya itu menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Tapi jangan kemudian, loh kenapa? Wah, saya digoda iblis dan setan. Mungkin setannya lagi tidur kan? Bulan Ramadan ini kan apa namanya? Setan dan iblis itu kan dibelenggu. Tapi ada juga orang Islam yang maksiat, rokokan, ngopi di pinggir jalan. Jangan bilang saya digoda iblis setan. Oh, itu jangan. Iblisnya kasihan itu. Apa? Mau sudah dibelenggu di apa namanya? Dituduh lagi. Nah, itu namanya nafsunya. Makanya nafsu itu milik manusia, kemudian nafsu itu kemudian dikompori oleh iblis. Tapi kalau bulan Ramadan ada orang berbuat jahat, itu berarti nafsunya memang menyala-nyala. Kemudian hasud sama, hasud, dendam, hikad, ria itu adalah penghalang hati. Sehingga itu harus diperbaiki. Sehingga tadi dalam kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah, man aslaha niyatahu balagha umniyatuhu. Siapa yang membersihkan, ya, memperbaiki niatnya dari berbagai penyakit ini, ya, maka akan sampai pada tujuan akhirnya, yaitu tujuan akhirnya apa? Yaitu ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sudah kenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia itu akan menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, itu insya Allah ibadahnya terasa nyaman, ibadahnya terasa bahagia, dan yang dirasakan adalah semua yang terlihat di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
iman yang mapan ya. Mudah-mudahan kita termasuk iman yang mapan. Seringkali manusia rajin bermunajat kepada Allah. Ya. Setiap malam sambil berdoa, ya Allah, ya Allah beri kemudahan dalam urusan rezeki agar hamba bisa lebih tenang beribadah. Ini umumnya manusia seperti ini. Tapi ketika tercapai tidak lagi bangun malam bermunajat karena tujuan utamanya bukan Allah tetapi kebutuhan pribadi. Dan ini yang paling banyak. Kalau sudah sumpek ruwet, oh itu rajin sholat malam. Oh tapi kalau sudah sukses, oh bangunnya itu 6:30. Oh, enggak 6:30, paling ya 7:30 lebih siang. Itu rata-rata seperti itu. Nah, umumnya memang demikian. Karena apa? Karena dia itu tatkala berdoa itu kepentingannya pribadi. Bukan menyandarkan kepada Allah yang tadi. Tapi kalau man asyraqat bidayatuhu, kalau dia itu imannya itu dari awal aku ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dia itu tidak tergoda. Misalkan berdoa kemudian menjadi orang yang sukses, dia tidak pernah merasa itu doanya. Karena dia itu merasa bahwa ini adalah pertolongannya. Jadi nggak ada hubungannya menurut dia itu, sudah. Aku ya akan tetap istiqomah sholat malam. Aku tetap istiqomah baca Al-Quran. Aku tetap istiqomah terawih sampai selesai. Nggak ada hubungannya. Misalkan saya nggak punya duit atau punya duit, ya tetap sholat saya itu istiqomah. Jangan terbalik. Ketika ketika melarat rajin, ketika banyak uang itu lupa. Itu berarti memang masih amatir ya, imannya masih amatir. Untung Allah itu baik. Nah, kalau nggak baik itu sudah dipasrahkan ke malaikat. Malaikat cepat ambil dia. Ketika ibadahnya karena Allah walaupun tidak dikabulkan, tidak pernah berubah dalam munajatnya, maka permulaan yang baik adalah selalu menyebut dan mengingat Allah dalam setiap aktivitas, dalam kondisi apapun. Itulah iman yang mapan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut man aslaha niyatahu balaqat umniyatahu wa man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, dan itu kemudian disebut min alamatin nujhi fi an-nihayat ar-ruju' ilallah fi al-bidayat. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Mas Thalib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kutipan menarik ketika baik awalnya insya Allah akan baik pula akhirnya. Ini menjadi quote yang menarik menurut kami karena ini menjadi patokan kita ketika kita melangkah dalam kehidupan ini. Baik Ustadz, ada 3 pertanyaan dari jamaah dan mungkin satu yang mungkin bisa disampaikan langsung Bu Desi. Tadi ada pertanyaan yang saya tidak paham dengan pertanyaan itu. Monggo Bu Desi sampaikan langsung aja, maksudnya gimana? Bu Desi, sambil nunggu Bu Desi, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi pertanyaannya begini, ini agak keluar dari konteks sebenarnya. Istikharah itu apa? Sholat istikharah itu apa harus malam? Bolehkah di luar jam malam, siang, sore, dan seterusnya? Itu pertama. Pertanyaan kedua, ini dari Ibu siapa? Jadi ini pertanyaannya adalah bila ingin niat mewakafkan untuk beberapa anggota keluarga, tapi dicatatkan hanya 1 nama saja, bolehkah? Dan apakah pahalanya juga tetap seperti niat awal tadi, jadi pahalanya terdistribusikan ke banyak orang? Itu aja Ustaz, monggo sementara. Terima kasih. Ya, ini kaitannya dengan wakaf. Sebenarnya anak yang soleh ya, anak yang soleh ketika melakukan kebaikan, maka secara otomatis kebaikan itu akan mengalir kepada orang tuanya tanpa harus diminta. Makanya untungnya orang yang punya anak soleh itu ya seperti itu. Jadi nggak usah misalkan ini saya niatkan orang ketika melakukan sesuatu yang baik itu pahalanya otomatis mengalirkan karena teks hadisnya itu waladun soleh yad'ulahu. Jadi semua aktivitas kebaikannya itu akan mengalir pada orang tuanya. Karena dia itu menjadi soleh itu tidak lepas dari doa kedua orang tuanya.
Nah, apalagi dijelaskan ya, misalkan haji, menghajikan orang tua, kemudian wakaf, misalkan aku mau bikin masjid, kemudian saya beri nama masjid itu misalkan atas nama ayah saya, misalkan masjid ayahnya namanya itu Muhammad. Nah, Muhammad, Masjid Muhammad siapa? Atas nama orang tuanya, karena ingin menunjukkan inilah bakti saya kepada orang tuaku. Nah, itu namanya waladun soleh yad'ulahu, dan itu otomatis akan masuk. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan tadi itu wakaf untuk satu 2 3 bisa disebutkan namanya. Niatnya ya Allah saya wakaf untuk atas nama ini dan itu dibolehkan ya. Di administrasi itu juga memudahkan untuk apa namanya itu untuk mengetahui bahwa ini kontribusinya ibu ini kontribusinya bapak ini, itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah istikharah. Istikharah itu kapan sebaiknya? Istikharah itu sebaiknya bagus ketika dalam menghadapi masalah. Karena istikharah itu artinya pilihan ya. Allahumma inni astakhiruka. Ya, dalam doa itu kan doa istikharah ya. Kita tahu kan doa istikharah itu, ya doa istikharah itu kalau kita apa namanya kita perhatikan doa istikharah itu kan ada sebuah eh, teks yang mengajarkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya wastaqdiruka bi qadrika wasulaka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ya'lamu wa la a'lam. Nah, di sini kalau kita lihat teks doanya itu di sini menjelaskan fa innaka taqdiru fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah taqdiru yang punya otoritas untuk merubah takdir, wala aqdir dan aku tidak mampu, wa ya'lamu dan Allah itu maha tahu, wala a'lam dan aku tidak tahu, kemudian wa anta allamul ghuyub dan engkau ya Allah zat yang mengetahui sesuatu yang gaib. Kalau kita lihat konteks doa istikharah, berarti orang yang istikharah itu sedang menghadapi berbagai keraguan dalam hidupnya. Tapi istikharah itu identik dengan orang mau menikah. Karena memang ketika memilih, menentukan pasangan itu rata-rata galau 1000%. Misalkan Mas Thalib punya anak dilamar. Ini kan pusing ini untuk menentukan ini. Ini jangan-jangan ini yang baik atau ini. Nah, akhirnya itulah muncul namanya istikharah. Mau buat rumah. Dulu ada teman saya itu tanya begini, Ustadz saya mau haji dulu apa bikin rumah dulu? Saya bilang, saman haji dulu. Loh saya tapi nggak punya rumah. Loh nggak apa-apa. Yang penting ada tempat tinggalnya toh? Ada. Usahanya ada. Ya sudah haji dulu, nanti pulang kan punya rumah. Terus haji dulu, pulang itu punya rumah sekarang. Alhamdulillah ya. Nah itu namanya, kalau rumah itu selama ada yang ditempati, itu berarti punya rumah. Tapi kalau haji, begitu duitnya digunakan beli rumah, nggak bisa haji. Tapi kalau bisa menunaikan ibadah haji, insya Allah rumah ternyata menjadi sebuah kenyataan. Karena haji itu pada waktu itu dia sudah dikategorikan mampu. Nah, nggak boleh misalkan saya mau istikharah haji dulu atau nanti dulu. Nggak boleh. Kalau mampu ya segera, karena itu wajib. Nggak boleh misalkan istikharah pakai tangan misalkan. Ini haji tidak. Oh ini nggak boleh juga. Pokoknya kalau yang wajib itu nggak bisa ditunda kalau kita sudah mampu. Misalkan mau sholat, ini enaknya sholat terus puasa, haji itu nggak boleh istikharah. Sesuatunya istikharah itu ketika keraguan untuk menentukan misalkan jodoh, mau bikin rumah, ya, atau mau menentukan saya enaknya itu kerja di apa namanya di Telkom apa di PLN, itu semuanya itu pilihan. Nah, ini baru kemudian kita meminta petunjuk kepada Allah. Makanya wa anta allamul ghuyub. Ya Allah zat yang mengetahui sesuatu yang. Nah, nanti baru ada istikharah. Ya, setelah istikharah baru ada isyarat petunjuk. Nah, petunjuk itu ada dua. Petunjuk biasanya melalui mimpi. Yang kedua petunjuk itu kemantapan hati.
Tapi kalau sudah mantep nggak perlu istikharah. Misalkan mau menikah, sudah mantap saya mau istikharah. Wah, istikharah misalkan sampai 1001 kali nggak akan berubah karena apa? Hatinya itu sudah tertuju pada satu orang. Nah, kalau hati itu sudah tertuju nggak perlu istikharah, malah istikharahnya disalahkan. Tapi kalau ragu baru, oh ternyata yang bagus ini, yang tidak bagus ini untuk saya. Ya. Kemudian kalau pekerjaan, misalkan dia itu bingung antara kerja di PLN, oh istikharah dulu. Istikharah, oh kok isyaratnya seperti ini, maka baru memilih. Jadi istikharah itu begitu. Yang kedua, waktunya. Kenapa waktunya itu malam? Sebenarnya tidak ada keharusan malam. Pokoknya istikharah itu pada waktu-waktu yang dibolehkan. Jangan istikharah habis sholat asar, nggak boleh ya. Karena di situ waktunya tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Habis sholat subuh itu juga sama tidak boleh. Kenapa harus malam toh? Sebab kalau malam itu kan pikiran-pikiran itu kan fokus, nyaman. Bahasa anak sekarang tuh me time ya. Me time-nya itu bisa bisa terbawa oleh suasana. Apalagi lampunya redup ya, anginnya semilir. Itu biasanya ada di Jember itu ada seorang kiai namanya Kiai Abu Fadlin, itu rumahnya pinggir gunung. Itu banyak orang yang mau munajat pada Allah Subhanahu wa taala kadang sebulan di situ. Karena mau tidak mau tempatnya seperti itu mendukung suasana hati. Nah, kemudian loh, ya kalau di Mekah istikharah bagus, cuma suasana hatinya tidak mendukung karena crowded. Baru doa itu disenggol itu akhirnya mangkel. Ya Allah disenggol, wah lagi berdoa itu akhirnya nggak jadi fokus. Makanya kalau istikharah itu cari momentum yang tepat, waktu yang tepat, suasana yang tepat, nanti itu isyarah yang Allah berikan kepada orang tersebut tuh hasilnya jernih. Kita itu bisa menganalisis dari entah itu mimpi, entah itu rasa hati, itu bisa. Tapi kalau keadaan mangkel karena disenggol orang seperti di Mekah, di Madinah, oh itu kadang itu, wah saya sedang istikharah, ternyata diusir polisi. Akhirnya istikharahnya berubah, marah kepada polisi. Saya istikharah di raudhah, tiba-tiba dibentak-bentak. Oh itu istikharahnya terganggu. Makanya kalau malam, insya Allah itu akan mendapatkan isyarat. Tapi jangan sekali dua kali ya. Kalau perlu berkali-kali. Saya dari dulu itu nggak pernah istikharah. Nah, biasanya yang istikharah itu orang tua saya. Mau begini ya sudah. Nanti ya jawabannya begini. Saya kalau mau sesuatu ya minta doa saja. Mau bangun masjid sama teman-teman, datang ke kiai-kiai, para habaib. Ya segera dilaksanakan. Iya, Fib. Ya. Terus sampai datang ke Semarang, Kiai siapa namanya, Kiai Dimyati, ke Sidoarjo, ke Mojokerto, ke Malang, kemana-mana untuk memberikan kan begini, para ulama itu mereka itu punya sebuah kondisi di mana kondisi itu batinnya itu bagus. Jadi mereka tuh tidak ada unsur atau unsur benci atau unsur cinta nggak ada, normal. Sehingga ketika mereka itu munajat kepada Allah itu ada gambaran. Oh ya bagus. Tapi kalau kita, kalau udah kadung benci, wah itu semua terlihat buruk. Kalau sudah kadung cinta, semuanya terlihat bagus. Makanya kalau menurut saya, kalau minta istikharah ya minta orang yang apa ya, yang sudah imannya itu mapan lah, orang tua. Orang tua sendiri mau memilih menantu sama. Wah ini istikharahnya nggak bagus ini, padahal dia itu artinya nggak suka, you. Tanpa istikharah pun ya tetap benci. Jadi waktunya seperti itu ya, waktunya kenapa harus malam. Begitu Mas Talib. Oh, hilang. Bu Desi yang tadi mau nanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. off cam ya, Ustadz. Ya, Eh, Bapak, mengenai mimpi, Ustadz. Jadi memang pernah mimpi, tapi begitu bangun itu mimpinya lupa. Hanya yang teringat ada surat An-Nahl 14.
Nah, itu apakah hanya bunga mimpi saja atau ada artinya gitu, Ustaz? Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ya, kaitannya dengan mimpi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan ar-ru'yal hasanatu minallah wal hulm minasyaitan. Ar-ru'yal hasanatu, mimpi yang baik itu dari Allah, wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Faman ra'a syai'an yuqri falyanfuz thalatha marat an shimali. Barang siapa bermimpi sesuatu yang buruk, ya, falyanfuz thalatha marat an shimali, maka meludah ke kiri 3 kali. Ya, 3 kali. Bukan banyak meludah, itu ya, apa namanya? Dikit ini. Bahasa Jawanya itu menghilangkan sial. Itu kalau melihat sesuatu yang misalnya ngimpi itu beruber apa gitu, itu mimpi itu beruber debt collector, itu tuh ya itu berarti belum nyaur utang itu. Nggak, artinya kalau mimpi yang tidak bagus itu fal yang futala tamarrat shimali, dari mengarah ke kiri gitu. Tapi kalau ar-ru'yal hasanatu, mimpi yang bagus itu dari Allah. Misalkan mimpi baca Al-Qur'an, sudah bagus. Sudah bagus. Nah, artinya bagus itu dalam kondisi apapun itu bagus. Bisa jadi itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu disuruh membaca Al-Qur'an dengan baik. Ya, bisa jadi ya, dia itu orang tersebut punya keinginan tertentu dan itu diisyaratkan lewat ayat tersebut. Ayat tersebut. Tapi tentang masalah mimpi, saya punya kitab tafsir mimpi. Ini. Saya punya kitab tafsir mimpi namanya uh, Takbirul Manam. Ditulis Ibnu Sirin. Coba begini, mimpi yang bagus. Ini apa namanya? Kaitannya dengan mimpi. Mimpi yang bagus itu begini. Ya. Kalau kita mau tidur berwudu, ya, kemudian dalam keadaan suci, tapi kita sudah banyak doa, misalkan baca Asmaul Husna. Kalau saya itu biasanya gitu, baca apa namanya ayat kursi, kemudian Qul Wallahu Ahad, Mu'awwidhatain, kadang baca Asmaul Husna, kadang baca sholawat yang sudah saya baca, saya tulis itu, saya baca. Tapi saya nggak minta mimpi, pokoknya tidur gitu aja. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang tidur dalam keadaan bersuci, itu selama tidurnya didoakan oleh para malaikat. Nah itu. Jadi kalau mimpi, ya insya Allah itu mimpinya bagus. Ya mimpinya bagus. Cuma jarang mimpi, nggak tahu, jarang mimpi. Nah, pernah kadang mimpi ketemu sama guru, kemudian saya peluk itu, ya kadang. Biasanya kalau sudah seperti itu saya sowan ke orang yang mimpi itu. Nah, ya seperti itu, insya Allah bagus ya. Apalagi mimpi khatam Al-Quran, wah itu keren. Tapi kayaknya nggak ada. Terima kasih, Ustaz. Nanti Oke, lihat bunyinya apa itu. sudah bisa terjawab ya, Ibu Desi. Terima Oke. kasih, Ustaz. Nanti saya- Satu lagi Ustaz, setelah itu langsung ditutup dengan doa. Pertanyaan begini Ustaz, untuk memiliki hati yang bersih, bahagia, adakah amalan sehari-hari yang istiqomah? Karena kadang hati kita itu mudah terbolak-balik. Ustaz, monggo ditanggapi sekaligus nanti doa dan penutup. Terima Monggo. kasih. Ya, untuk memiliki hati yang bersih itu ya tentu saja apa namanya, kita harus punya zikir. Zikir itu bisa menjadi apa namanya, sokalatul qulub. Jadi hati itu ibarat ini apa namanya, kaca ya. Kaca itu setiap hari kena debu. Ini kalau tidak dibersihkan itu nanti tebal, begitu tebal itu matahari nggak bisa tembus. Nah, cara membersihkan itu termasuk salah satunya zikir. Bukan hanya zikir, kita menuntut ilmu itu juga melebur dosa. Kita melaksanakan sholat. Jadi semakin banyak berzikir, semakin banyak beramal, itu insya Allah hati itu setiap hari itu bersih. Kalau hatinya kita itu seperti itu, cara membersihkannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada kitab hadis yang disarahi, ya, Arba'in Nawawi itu disarah
judulnya itu Al-Wafi. Di situ ada keterangan tombone ati iku 5 warnane. Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Nah, yang kemudian sholat wengi lakonono weteng luwe apa ingkang suwe apa namanya? Rajin berpuasa. Kemudian yang paling penting wong kang soleh kumpulono, ya, berkumpul dengan orang-orang baik. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang baik itu insya Allah eh, itu akan memudahkan. Kadang kita dinasehati orang itu tersinggung, tapi begitu mendengar orang yang mengucapkan tanpa kita sadari itu kadang menusuk hati kita. Kalau kita dinasehati, itu kadang saya ini orang tua, kamu menasehati. Tapi kadang kita mendengar pengajian, oh iya ya, saya seperti itu. Lah, ya seperti itu. Ya saya kadang seperti itu namanya informal education ya. Kalau non formal ada kan 3. Formal education, non formal, informal. Yang informal ini kadang itu sering menusuk hati kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah, ditemukan orang yang baik, ditemukan guru yang baik, ditemukan orang-orang yang baik kepada kita, sehingga orang-orang itu mengajak kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya yaitu kalau orang ditarik menjadi baik, temannya itu orang-orang baik. Perkumpulannya itu orang-orang baik. Begitu. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya, saya kira itu kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdikalatihilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahu bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhil azim alladhi mala'a arkan arshillahil azim وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي العظيم بقدر عظمات ذات العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا محمد ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع يا الله بيني وبين رسول الله كما جمعت بين روح وظاهر باطنا يا قضاة ومنامة واجعل يا ربي روحا لذاتنا وجود في الدنيا قبل الآخر عظيم. إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم اسمه طاهر المطهر المعظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور مصباح الظلم سيد القونين والشافع الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستقون لنور جمال صلوا عليه وسلم تسليما. ربي جدني علما وارزقني فهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا تقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan ingin saya sampaikan di Nurul Hikam setiap Selasa ngaji kitab Sahih Muslim, dan sudah berjalan 3 pertemuan. Tadi malam membahas tentang harus berhati-hati di dalam mendapatkan berita. Jangan gampang menge-share berita, karena itu kalau berita itu tidak benar mengatasnamakan Nabi, Nabi tidak berkenan kepada kita. Ya, ini alhamdulillah wifi-nya sudah dipasang, perangkatnya sudah dipasang semua. Cuma masih terasa panas karena
belum ada hasilnya, mohon doanya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Istiqomah ya, istiqomah itu berat, yang ringan adalah istirahat ya. Insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.